Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Akademika Arif Institute of Law. Tema kita kali ini mengenai pandangan Cawapres 2024 terhadap isu tambang ilegal. Para sahabat akademika, menjelang pemilu tanggal 14 Februari 2024, para capres dan cawapres telah menyampaikan programnya masing-masing untuk kebaikan bangsa ini ke depan. Berbagai isu menarik telah disampaikan. Salah satunya adalah dalam debat keempat cawapres pemilu 2024, tanggal 21 Januari 2024, telah mengusung tema bagaimana strategi menanggulangi korupsi pertambangan dan perikanan ilegal serta pembelakan liar. Berdasarkan siaran pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 259/pers/04/SJI 2022 tanggal 12 Juli 2022 antara lain dikemukakan, pertambangan tanpa izin atau peti terus menjadi perhatian pemerintah. Diperlukan upaya bersama dan dukungan seluruh pihak untuk mendorong penanganan isu peti beserta dampak yang ditimbulkannya. Terdapat lebih dari 2.700 lokasi peti yang tersebar di Indonesia. Dari jumlah tersebut, berdasarkan siaran pers tersebut, lokasi peti batu bara sekitar 96 lokasi dan peti mineral sekitar 2.645 lokasi. Data tahun 2021, triwulan ketiga itu disampaikan salah satu lokasi peti yang terbanyak yaitu di Provinsi Sumatera Selatan. Menurut siaran pers yang disampaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut, peti adalah kegiatan tanpa izin dan memicu kerusakan lingkungan. Kegiatan ini juga memicu terjadinya konflik horizontal di dalam masyarakat. Selain itu, peti juga mengabaikan kewajiban-kewajiban baik terhadap negara maupun terhadap masyarakat sekitar. Karena mereka tidak berizin, tentu akan mengabaikan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab penambang sebagaimana mestinya. Mereka tidak tunduk kepada kewajiban sebagaimana pemegang IUP dan IUPK untuk menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk juga pengalokasian dananya. Di sini para sahabat akademika, berdasarkan siaran pers dari Kementerian SDM tersebut, ini menarik. Jadi bagaimana tanggapan dari para cawapres tersebut? Menurut Caimin, ada 2.500 tambang ilegal. Sementara tambang yang legal saja tidak membawa kesejahteraan dan kita menyaksikan dalam proses penambangan dan bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, ini kata Caimin. Nah, menanggapi hal tersebut, Mas Gibran menyatakan, simpel saja solusinya, cabut saja izinnya, karena hal itu tidak sesuai dengan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Menanggapi kedua cawapres tersebut, Prof. Mahfud mengatakan, dalam 10 tahun terakhir terjadi deforestasi 12,5 hektar hutan kita. Menurut Prof. Mahfud, mencabut izin itu tidak mudah karena banyak mafianya dan di-backing oleh pejabat dan aparat. Pandangan Prof. Mahfud itu relevan, dikaitkan dengan karakteristik dari kejahatan korporasi. Karena ruang lingkup dan dimensi dari kejahatan korporasi itu sangat luas, yang aktivitasnya mengandung ciri-ciri. Satu, kejahatan terorganisasi, white collar crime, corporate crime, transnational crime. Bahkan para sahabat akademika, dengan kemajuan teknologi saat ini dapat menjadi salah satu bentuk dari cyber crime. Mengingat karakteristiknya yang demikian, maka dampak dan korban yang ditimbulkannya juga sangat luas bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Apalagi para sahabat akademika, jika para penambang tersebut sudah mengarah ke oligarki, lalu apa sebenarnya oligarki?
Nah, menurut Winters, oligarki itu penting untuk menempatkannya dalam dua dimensi. Pertama, oligarki memiliki dasar kekuasaan, kekayaan. Yang kedua, oligarki jangkauan kekuasaannya yang luas dan sistemik, meskipun dirinya berposisi minoritas dalam suatu komunitas. Jadi oligarki itu dapat digambarkan sebagai gurita yang mempunyai tentakel, yang bisa kemana-mana. Selain tadi mengeksploitasi sumber daya alam, ya, entah itu tambang, pembalakan liar. Gurita ini bisa juga masuk ke dalam sistem pemilu. Bisa juga mengatur para calon, entah itu wali kota, bupati, gubernur, bahkan yang lebih dari itu. Tentunya juga dengan demikian dekat dengan kekuasaan. Makanya di sini, sebagaimana disampaikan oleh Prof. Mahfud, itu sulit. Tidak semudah itu. Nah, mengapa terjadi demikian? Kedekatan-kedekatan dengan kekuasaan, ini saya mengutip pandangan dari Dionysius Spenolis, jadi seorang guru besar hukum pidana dari Universitas Athena. Jadi dalam tulisannya mengenai top head criminality dan white collar crime. Jadi white collar criminal itu umumnya berkaitan dengan kegiatan bisnis, utamanya dalam sektor swasta. Dan top head criminal berkaitan dengan pejabat publik yang memegang dan menggunakan kewenangan politik. Jadi ini terjadi hubungan yang begitu baik, jadi lebih kuat kekuatan ekonomi dari white collar criminal ini, maka akan lebih mudah juga dia berhubungan ya dengan top head kriminal. Maka disinilah hubungan baik itu terjadi karena ada kekuatan ekonomi dari white collar kriminal. Barangkali para sahabat akademika pernah mendengar atau mengetahui ketika skandal Watergate yang melibatkan Presiden Richard Nixon Amerika Serikat itu mengundurkan diri tahun 1974. Karena apa? Skandal menerima sumbangan-sumbangan dari perusahaan-perusahaan besar. Ya. Akhirnya dengan desakan dan berita dari berbagai media massa, akhirnya Nixon mengundurkan diri. Nah, ini juga sumbangan-sumbangan itu tidak menutup kemungkinan terjadinya di Republik ini. Nah, makanya kedekatan-kedekatan tadi para pelaku tambang itu dengan kekuasaan ini yang tadi kata Prof. Mahfud itu sulit ya untuk diatasi karena banyak backingan ya. Makanya tidak semudah itu ya untuk mengatasi persoalan ini. Jadi tantangan bagi para capres ini, siapapun nanti yang terpilih ya di tahun 2024, maka mengatasi hal ini tidak cukup dengan hilir, tapi harus juga mengidentifikasi kebijakan-kebijakan hulu yang berpotensi terjadinya tambang ilegal. Jangankan kita bicara penambang ilegal, yang legal pun juga itu bisa mengambil lahan di luar izin itu. Nah, inilah para sahabat akademika, tantangan ke depan bagi siapapun presidennya nanti yang terpilih bersama wakilnya. Nah, ini yang harus digarap. Jangan sampai para penambang itu justru merugikan masyarakat. Dan seolah-olah negara tidak bisa hadir di situ untuk mengatasinya. Nah, jadi para sahabat akademika, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga memberikan gambaran tentang betapa sulitnya mengatasi pelaku penambang ilegal itu ya, yang karena apa? Karena mereka dekat dengan kekuasaan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.